Indonesia tidak lagi sekadar mengejar, tapi mulai meninggalkan. Ketika negara-negara Asia Tenggara masih sibuk menambal kekuatan udara mereka, Indonesia justru sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. 3 skadron KF-20, 1 Boramae, dan 5 skadron Dassault, Rafale. Ini bukan lagi rencana kecil, ini adalah lonjakan kekuatan udara terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Udara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan kuat, tapi seberapa jauh Indonesia akan meninggalkan kawasan ini. Boramae bukan wacana, ini arah baru. Semua sinyal sudah mengarah ke satu hal. Indonesia tidak keluar dari program KF-21, justru kembali dengan pendekatan yang lebih realistis dan terukur. Tahap awal memang mengarah ke 1 skadron, tapi dalam roadmap jangka panjang, angka yang mulai mengemuka adalah hingga 3 skadron penuh. Artinya, Indonesia tidak sekadar membeli pesawat tempur, tetapi sedang membangun generasi baru kekuatan udara. KF-21 akan menjadi tulang punggung baru yang melengkapi, bukan menggantikan. Penempatan yang bukan kebetulan. Yang lebih menarik bukan hanya jumlahnya, tapi di mana mereka ditempatkan. Rencana yang beredar adalah 1 skadron di Lanut Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan 2 skadron di Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Ini bukan distribusi biasa, ini adalah desain strategis. Dari Sumatera, TNI Angkatan Udara bisa mengunci Selat Malaka dan jalur perdagangan dunia. Dari Kalimantan, jangkauan langsung terbuka ke Laut Natuna Utara hingga utara Australia. Artinya sederhana, KF-21 tidak ditempatkan untuk bertahan, tapi untuk mengontrol dan memproyeksikan kekuatan. KF-21, jembatan ke generasi masa depan. KF-21, Boramae sering disebut jet generasi 4,5, tapi sebenarnya dia adalah jembatan menuju generasi kelima. Dibekali radar AESA, desain semi-stealth, kemampuan multi-role penuh, hingga potensi integrasi senjata modern, KF-21 bukan hanya fighter. Ini adalah platform tempur fleksibel yang bisa menguasai udara, menghantam target darat, dan mengunci kekuatan laut. Dan ini sangat cocok untuk Indonesia, negara kepulauan yang butuh 1 pesawat untuk semua skenario. Rafale plus Boramae sama dengan kombinasi mematikan. Disinilah permainan sebenarnya dimulai. Indonesia tidak memilih satu arah, tapi membangun layer kekuatan udara. Rafale akan menjadi ujung tombak heavy strike dengan daya hancur besar, jangkauan jauh, dan kemampuan tempur yang sudah terbukti. Sementara KF-21 akan menjadi tulang punggung jumlah, cepat, modern, dan bisa dikerahkan dalam skala besar. Jika disatukan, Rafale adalah palu godam, dan KF-21 adalah gelombang serangan. Ketika ini dikonversi menjadi 5 skadron Rafale dan 3 skadron KF-21, Indonesia tidak hanya kuat, tapi menjadi sangat sulit ditandingi. ASEAN mulai goyang diam-diam. Selama ini sebagian besar negara di Asia Tenggara bermain di angka aman. 1 atau 2 skadron jet modern ditambah armada lama yang masih dipertahankan. Tapi Indonesia mulai keluar dari pola itu. Dengan potensi lebih dari 8 skadron jet modern, keseimbangan kekuatan udara mulai bergeser. Ketika satu negara melompat terlalu jauh, negara lain tidak punya banyak pilihan. Mereka harus mengejar atau tertinggal. Disinilah potensi perlombaan senjata mulai muncul, dan Indonesia saat ini berada di posisi terdepan. Ini bukan hanya soal jet tempur. Yang sering tidak disadari, ini bukan sekadar pengadaan alutsista, tapi pesan strategis, bahwa Indonesia tidak lagi hanya fokus bertahan, tapi mulai membangun daya gentar aktif. Deterrence yang tidak hanya terlihat di atas kertas tapi nyata di langit. Pesannya jelas, Indonesia tidak mencari konflik, tapi juga tidak akan pernah terlihat lemah. Tantangan besar di balik ambisi. Namun semua ini tidak datang tanpa risiko. Mengoperasikan 8 skadron jet modern bukan hal ringan. Butuh biaya besar, butuh pilot berkualitas, butuh teknisi yang siap, dan butuh sistem yang terintegrasi sempurna. Yang paling krusial adalah konsistensi, karena kini bukan proyek jangka pendek, tapi pembangunan kekuatan untuk puluhan tahun ke depan. Perubahan besar sedang terjadi. Jika semua ini berjalan sesuai rencana, maka untuk pertama kalinya Indonesia tidak hanya menjadi pemain besar di Asia Tenggara,
tapi berpotensi menjadi kekuatan udara dominan di kawasan selatan Indo-Pasifik. Dan saat itu terjadi, pertanyaannya berubah. Bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang cukup berani menantang Indonesia di udara.